Okay, before we talk about the outlining your persuasive essay, let's recall last lesson about researching and planning. So the topic of a persuasive essay should be a controversial one. So this means that there should be at least two opposite points of view and that you take a stand in the controversy. So therefore, once you have decided on the controversy and your stance, you need to do some research to identify the different arguments that both sides use to defend their positions. Sekali lagi saya tekankan di sini ketika kita sudah mengambil satu isu kontroversial, kemudian kita harus melakukan research. Kenapa research itu penting? Karena kita perlu ya untuk meyakinkan gitu pembaca bahwasannya argumen kita kuat seperti itu. Jadi kamu harus ada sumber-sumber yang ilmiah dan data-data untuk membuktikan argumen kamu tersebut. Okay, next we come to the activity. So once you have a list of the arguments involved in the controversy, you need to find the following. The first, what evidence is there to support each one of the list arguments? You will need to do some secondary research in the library databases to make sure you use reliable information. So it means that you have to find the real data and the reliable information, maybe from the journal or maybe from the penelitian ya, research maybe. Nah, jadi di sini sekali lagi saya tekankan harus ada data yang berupa data pasti begitu yang kamu temukan, entah itu dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk tabel ataupun diagram-diagram seperti itu, dan juga bisa informasi sebenarnya, informasi dari reliable sources. Reliable sources ini bukan blog, bukan Wikipedia, tapi bisa jurnal, kemudian bisa dari situs-situs yang berhubungan dengan pendidikan maybe, or perkataan dari ahli gitu ya, bisa juga, atau perkataan atau statement dari orang-orang yang bisa kita sebut sebagai orang yang ahli di bidangnya, entah itu menteri mungkin gitu kan, atau entah itu seorang scientist or ilmuwan begitu ya. Nah, jadi harus ada sumber atau secondary research yang benar-benar bisa mendukung argumen-argumen yang sudah kalian lontarkan seperti itu. And you have to answer the second question ya, which is the strongest argument of your opponents. Jadi kamu harus kasih saya di sini informasi menurut kalian itu argumen paling kuat dari opponents kalian itu apa, seperti itu. And pertanyaan ketiganya, are there any weak points in this strong argument? Nah, dari strongest argument tadi tentu ada weak points-nya yang harus kamu list gitu, that you can use to refute your opponent's view. Jadi kita bisa masukkan refutation nanti di dalamnya. Masih ingat ya, ada 3 di dalam kantor argumen, nanti itu isinya itu ada di dalamnya introduction dari state point opponents kita, kemudian masuk ke concession, kita mengakui begitu ya pendapat dari opponents tersebut, kemudian kita refute atau due refutation, yang artinya kita membantah seperti itu. Aktivitas ini bisa kalian kerjakan di dalam bentuk Word atau PDF ya, nanti di input ke dalam G Drive yang biasa, tapi dikasih keterangan saja nanti itu tugas yang mana ya, dan tanggalnya kalau bisa, berarti tanggal 3 bulan 12 berarti kasih foldernya nanti namanya ya. Okay, last but not the least itu make a list of the facts and examples you can use in your argumentation and keep a careful record of the sources you will use to back up your claims. Jadi sekali lagi sources atau sumber-sumber entah itu dari secondary research tadi itu harus benar-benar kamu dapatkan gitu, dan jangan sampai itu tidak bisa gitu. Kalau misalnya tidak ada secondary research tadi, tidak akan mendukung argumen kalian nantinya gitu. Oh ya, for the last activity tadi make a list ya of the facts and examples. Jadi kamu bikin list gitu, fakta-fakta dan contoh gitu kan yang bisa digunakan untuk argumen kamu gitu. Fungsi list ini nanti kan sebenarnya buat outlining. Jadi ini nanti kita setelah ini mengacu atau menuju ke outlining ya. So in the last meeting I gave you 3 templates ya yang berhubungan dengan template persuasive essay.
So in order to write an outline for a persuasive essay, you should remember there are at least 3 different templates ya to use. You will also need to figure out the information that you will use in your introduction and how you will relate your points to broader issues in the conclusion. So after this one, I will give you the templates that maybe you can use for your persuasive essay. Okay, the first template, the counter arguments in the first body paragraph. About the counter arguments, I will explain to you later after the third template ya. Jadi kita ke template-nya dulu saja. Nah di sini ada yang pertama itu counter arguments-nya tuh di body paragraph 1. Ini saya zoom ya. Di bagian introduction, di situ kita bisa melihat ada broad statements itu pertama kali sebelum thesis statement ya. Broad statements itu seperti kalimat pembuka, seperti kata-kata yang berisi atau kalimat itu ya yang consist dari background of the study seperti itu, background kalian kenapa membahas topik tersebut, kemudian thesis statement. Thesis statement ini paling penting, saya sudah menjelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwasanya thesis statement ini harus menggambarkan setidaknya di mana stance-nya kalian begitu, di mana position-nya kalian di dalam teks persuasi ini. Oke, next kita ke paragraf 1. Di paragraf 1 itu consists of four aspects. Yang pertama itu opponent's argument. Jadi kalian memasukkan opponent argument kalian itu, maksud saya argumen dari lawan kalian begitu, yang tidak kalian setujui tadi ya. Kemudian yang kedua itu adalah counter argument. Counter argument itu nanti ada 3 aspek juga. Di saat pertama itu kalian introduction dulu opponent's argument ya, yang pertama itu tadi. Kemudian yang kedua kalian masukkan concession, pengakuan kalian, dan yang ketiga kalian lakukan refutation atau penyanggahan seperti itu ya. Nah kemudian di counter argument ini setelahnya kalian masukkan example dengan evidence, yang dimana tadi ada secondary research yang saya katakan. Makanya yang keempat ada sources di situ. Ada sumber-sumber yang memperkuat klaim kalian seperti itu dari saat kalian menyatakan example and evidence seperti itu ya. Baik, selanjutnya itu paragraf kedua. Di paragraf kedua itu ada argumen yang kedua begitu ya, argumennya kalian ya, argumen kalian sebagai penulis seperti itu. Kemudian example, evidence, dan sources seperti itu. Begitupun juga dengan yang paragraf 3 di sini ya, sama nanti polanya argument, yang ketiga example sama evidence, dan jangan lupa sources untuk memperkuat atau strengthen your point of view seperti itu. Terakhir ada conclusion ya. Yang pertama itu tentu kalian menyatakan ulang kembali thesis statement-nya, yaitu menyatakan posisi kalian tadi. Kemudian implikasinya dari thesis statement tersebut. Mungkin kalian juga bisa mengulas kembali gitu kan, argumen-argumen yang menguatkan thesis statement kalian. Dan jadi terakhir itu ada take away message itu. Take away itu seperti a main point begitu, a main point that maybe you can tell the reader gitu, that there is something experience or observe gitu di dalam penelitian kalian itu seperti itu. Nah, bukan penelitian ya, dalam esai maksud saya. Atau maksudnya itu kan pesan yang dapat kita ambil seperti itu ya dari keseluruhan pembahasan esai ini. It seems like the most important thing to learn gitu. Oke, ini cuplikannya lagi ya, yang full templates. Nanti juga saya kirimkan PDF di grup, jadi tenang saja bisa dibaca lagi ya. Oke, next template is the counter arguments in the third body of the paragraph. So let's see di sini. Oke. Baik, di bagian introduction-nya itu masih sama ya, seperti template 1, broad statements dan thesis statement. Di mana tadi broad statements itu background of the study ya, terbelakang kenapa kita membahas topik ini, dan thesis statement-nya. Thesis statement tadi adalah di mana stance-nya kita atau position-nya kita sebagai penulis seperti itu ya. Nah, di paragraf 2 kita ke argumen pertama dulu gitu, argumen kita ya sebagai orang yang misalnya posisinya di mana begitu. Kemudian jangan lupa ada examples and juga evidence yang kita berikan, dan sources
terutama dari secondary research tadi ya, yang kita cantumkan di paragraf pertama. Paragraf kedua juga masih sama, kita masukkan argumen kedua kita, kemudian example serta evidence dan sources-nya. Nah, di paragraf ketiga inilah baru kita masukkan, di sana ada opponent's argument-nya. Berarti kita masukkan argumen dari lawan kita, lalu kita masukkan counter argument di paragraf ketiga. Berbeda ya dengan yang pertama tadi, di template kedua di paragraf 3 justru di akhir-akhir ya, justru kita berikan opponent's argumentnya. Kemudian counter argument tadi terdiri dari ya opponent's argument tadi yang pertama, kemudian ada concession kita yaitu pengakuan kita, dan juga terakhir kita refute atau refutation ya, kita sanggah seperti itu. Dan jangan lupa ditampilkan juga examples dan evidence-nya beserta sources dari counter argument kita itu agar lebih kuat lagi. Terakhir baru konklusi ya, kurang lebih itu sama ya dengan template pertama, thesis statement, implication, dan juga take away message atau pesan yang bisa kita ambil seperti itu ya. Terakhir itu adalah template ketiga. Nah, di template ketiga ini counter arguments-nya itu di setiap body paragraph, in each body paragraph. Kita coba lihat di sini, seperti ini bentukannya. Introduction masih sama ya, broad statement dan thesis statement. Kemudian paragraf 1, 2, 3-nya itu sama semua structure-nya, dimana ada opponents, arguments kita masukkan, lalu kita counter, lalu kita emphasize dengan example and evidence counter argument kita, kemudian ada sources sampai paragraf 3 itu sama ya. Untuk conclusion juga masih sama, ada thesis statement, implication, dan juga take away message. Nah, ini bentukan dari template 3-nya secara full, nanti bisa cek di PDF ya untuk yang lebih jelas. Untuk membantu kalian mengolah counter arguments-nya kalian nanti, ini saya berikan 2 example. Oke, nanti bisa di pause dan dibaca ya. Saya akan membahas bagian-bagiannya, mana yang introduction, mana kemudian yang concession and refutation di tampilan berikutnya. Baik, pada contoh yang pertama, example of counter arguments. Jadi kalimat advocates of Google Class think that it is a miraculous tool that can enhance students' learning experience at school, itu merupakan introducing opponent's position. Berarti itu menggiring pembaca kita perkenalkan dulu posisi dari lawan kita gitu. Lawan kita yang tidak sependapat berarti dengan kita tadi ya, yang tidak sesuai dengan standpoint-nya kita. Kemudian kalimat berikutnya ada 2 kalimat. They hold that the device will help students search information about many subjects during class and use class time more efficiently. Ini kan seperti menyetujui begitu ya. Advocates of Google Class-nya bilang bahwasannya the Google Class is a miraculous tool. Kemudian kalimat for example, by using voice recognition technology and screenshots to take notes, information can be easily registered and retrieved when needed. Itu merupakan concession kita atau pengakuan kita atas statement atau introduction opponent's position kita tadi, advocates of Google Class ya. Itu bentuk concession kita. Tapi kemudian di kalimat selanjutnya, while this may be true, and excessive dependence on these tools can make students' minds lose those thinking skills. Jadi usually needed ya when taking notes in a traditional way. Jadi kita seperti menyampaikan stance kita, position kita kurang setuju begitu dengan advocates of Google Class bilang itu miraculous tool, sehingga itu tidak ada celah seperti itu ya. Walaupun ini strong sekali argumen dari advocates of Google Class-nya, tetapi kita juga punya argumen yang kuat di sini bahwa thinking skills-nya menjadi hilang gitu, karena taking notes traditionally way itu tidak dapat dipungkiri seperti itu ya, bisa melatih bagaimana skill dalam berpikir dari student itu. Kemudian ini bisa kita masukkan nanti data-data yang mendukung atau penelitian yang mendukung seperti itu dari argumen kita. Nah, itu yang merah itu adalah bentuk dari refutation ya, atau penyanggahan kita. Oke, kita lihat example yang kedua, example of counter arguments-nya. Jadi itu kalimat opponents of using Google Class on campus claim that it can cause accidents because people would tend to be distracted while driving or riding their bikes.
Itu merupakan introducing opponent's position, jadi posisi dari lawan kita. Kemudian kita konsesi, kita akui begitu ya. These concerns are understandable. However, plenty of accidents caused by distracted drivers are associated to the use of other devices such as smartphones or car navigation systems. In fact, the National Safety Council 2015 reports that 1 out of 4 car accidents in the United States is due to using cell phones while driving. Itu merupakan concessionsnya kita. Kemudian kita counter dengan refutation di kalimat yang berwarna merah. In spite of this statistic, cell phone use is not considered an issue in our campus. Why should Google Class be treated differently? Nah, ada refutationnya kita di situ. Jadi counter arguments contohnya nanti seperti ini ya. Nanti bisa dibuat untuk esainya agar lebih mantap lagi nanti sesuai dengan arguments side 1 and side 2 yang sudah kalian bikin minggu lalu ya, yang sudah dikumpulkan di G Drive. Okay, thank you so much for your attention. I took the material from University Academic Writing for International Students, a usage-based approach by Mother and Friends, Oklahoma State University Library, Stillwater. And don't forget to finish your activity or assignments. Yang pertama itu buat list tadi ya, and the second you have to try to finish your persuasive essay. So you can use one of the templates, maybe template 1, 3, or 2. It's up to you. You can use one of them. So if you have any question, don't hesitate to ask me, okay? See you.